Masyarakat Kabupaten Probolinggo yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Daerah atau Format Poros Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor sekretariat bersama 3 Mainkon pembangunan tol paket 2 ruas Keraksaan Paiton yang berada di Desa Binur, Kecamatan Paiton pada 10 Juli 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam aksinya mereka menegaskan dukungannya terhadap proyek strategis nasional atau PSN, dalam hal ini pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi atau Probowangi yang tengah dikerjakan di daerahnya. Namun begitu, para demonstran yang berjumlah sekitar 500 orang ini juga menegaskan agar supaya dalam pelaksanaan proyek yang menjadi salah satu program nawacita Presiden RI Joko Widodo itu tidak mengabaikan kontribusi atau sumbangsi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Probolinggo. Juru bicara aksi Saiful Bahri kepada PMB Channel mengungkapkan pihaknya melakukan gerakan tersebut tak lain adalah bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap daerahnya, yakni Kabupaten Probolinggo. Apalagi pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini tengah fokus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Bahkan dalam upaya tersebut, Pemkab Probolinggo telah membentuk Satgas Percepatan Investasi dan Peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo. Untuk itu, ia pun berharap agar dalam penggunaan material timbunan mengambil dari pertambangan yang ada di Kabupaten Probolinggo, dengan tetap mengedepankan prosedur yang ada. Selama ini pihaknya menduga pengadaan material timbunan justru mengambil dari pertambangan di luar daerah Kabupaten Probolinggo. Ini apa alasan yang mendasar apa ini, Pak? Alasannya, ya ini loh, lokasinya ini ada di Kabupaten Probolinggo. Secara otomatis harus bisa menyumbang atau memberikan sumbangsi terhadap PAD Kabupaten Probolinggo. Namun kalau area pertambangan ada di luar Kabupaten Probolinggo, bagaimana bisa memberikan income? Tidak mungkin pemerintah daerah bisa menerima pajak kalau lokasinya di luar Kabupaten Probolinggo. Hasilnya bagaimana barusan, Pak? Ya jelas kami kecewa karena pihak Humas tidak bisa memberikan jawaban dari apa yang kami pertanyakan. Dalam aksi heroik ini, Format Poros Timur juga mendesak agar dalam pengerjaan atau pelaksanaan pembangunan tol melibatkan masyarakat daerah Kabupaten Probolinggo atau tenaga kerja lokal. Bahkan, pihak Mainkon Paket 2 yang terdiri dari PT Hutama Karya Infrastruktur, PT Aksen Indonesia Tbk, dan PT Nindya Karya KSO juga diminta memperhatikan prosedur keselamatan dan kesehatan K3 atau safety pada titik lokasi proyek. Terus terang kami tegaskan bahwa kami mendukung adanya proyek strategis nasional dalam hal ini pembangunan tol Probowangi. Namun juga kami tegaskan bahwa kami akan melakukan protes keras bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. Apalagi kegiatan usaha yang tidak memberikan sumbangsi terhadap PAD Kabupaten Probolinggo. Kami cinta Kabupaten Probolinggo. Harus diketahui, Anda itu adalah wilayah luar. Kami yang mempunyai kekuasaan, kami yang mempunyai darah ini. Ini adalah tumpah darah kami. Anda hanya bekerja dan numpang makan saja di sini. Kita cinta ini. Ya. Dan juga mohon dengan sangat kepada yang hari ini duduk di AC di dalam sana. Ya, yang tugasnya hanya menggiring. Bagaimana sekiranya proyek itu jatuh kepada seseorang yang memang dianggap kedekatan emosionalnya itu baik. Hari ini kita hadir di tengah-tengah mereka semua. Setelah cukup lama berorasi, kemudian sekitar 4 orang perwakilan demonstran difasilitasi oleh aparat kepolisian untuk melakukan diskusi dengan pihak Mainkon. Dalam proses diskusi di ruang kantor setempat berlangsung tegang. Pihak Humas dan personalia KSO dihujani kritikan karena selama ini dianggap kurang komunikatif. Diceritakan dalam diskusi oleh perwakilan demonstran, beberapa bulan sebelum menggelar aksi,
di antara demonstran telah mendatangi kantor 3 Menkon. Namun, saat itu tidak bisa menemui pimpinan 3 Menkon. Mereka disarankan untuk membuat janji terlebih dahulu melalui surat pemberitahuan. Saran itu pun kemudian dilakukan, sehingga beberapa waktu kemudian, Humas dan Personalia KSO John Mayer Simanjuntak menemui beberapa perwakilan masyarakat. Namun saat bertemu, John Mayer Simanjuntak belum bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat. Sebab ia mengaku masih baru bertugas dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinannya. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat jadwal diskusi ulang. Namun setelah itu, Humas dan Personalia KSO John Mayer Simanjuntak sulit untuk ditemui hingga berujung pada aksi demonstrasi. Dari luar tidak diperkenankan, tidak boleh Pak ya. Tuntutan dari mereka. Ya, tambah. tuntutan dari mereka kan untuk dari pihak di luar kabupaten Probolinggo tidak boleh masuk pekerjaan di sini. Sedangkan kan kita progres tetap harus berjalan. Tidak mungkin kami menunggu, tapi progres kami menjadi terhambat. Tapi ya monggo kalau memang mau ingin kerjasama terkait kuari, monggo berikan kuari-kuari yang resmi atau legal, kita pasti akan bekerja sesuai dengan kemampuan pengusaha masing-masing. Hasil pertemuan tadi Pak seperti apa Pak kesepakatan? Hasil pertemuan tadi sebenarnya sih kesepakatannya ya saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Baik sebaliknya mereka juga menjalin komunikasi yang baik dengan saya. Seperti itu. Karena tuntutan mereka kan juga pertama dulu pertemuan awal ingin bertemu dengan pimpinan, tapi saya rasa tidak perlu sampai kepada pimpinan. Saya sebagai Humas sudah cukup mewakili usaha. Oke.